Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe, yang belum subscribe tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Makna kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat memiliki makna satu, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan pemerintahan atau penguasa berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah atau penguasa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Dasar hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat. Negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yang berarti demokrasi yang menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pancasila sila keempat, landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional, yaitu A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian berisi tentang tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut pelaksanaan ketertiban dunia. Ini adalah 4 tujuan negara, harus diingat. Lanjutan. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Yang C. Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Kemudian undang-undang. Dasar hukum dalam undang-undang adalah 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jadi berdasarkan dasar hukum di atas, kedaulatan tertinggi di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan rakyat. Ya, ini hasil amandemen. Pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya dengan undang-undang. Melanjutkan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang nomor 2. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian 4. Dan 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Sekarang asas atau prinsip-prinsip utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah, mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Kemudian mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat.
Kita lanjutkan perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perseorangan. Sedangkan liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung kepentingan sepenuhnya usaha pribadi. Kemudian sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. 2. Demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat, sedangkan demokrasi liberal, keputusan diambil dengan cara suara terbanyak, sedangkan demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara, sedangkan liberal memisahkan antara urusan agama dengan kehidupan negara, sedangkan demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 4. Demokrasi Pancasila, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas, sedangkan demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negara, sedangkan demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Nah, ini contoh pemilu. Nah, sekarang kita bahas tentang asas-asas pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya, asas-asasnya 1. Langsung, bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Itu yang pertama. Ya, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Asas kedua adalah umum. Umum artinya bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu atau pemilihan umum. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu yang asas yang nomor 2. Sekarang asas yang ketiga adalah bebas. Bebas artinya bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dan dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian asas yang keempat adalah rahasia. Asas rahasia bahwa dalam pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Ini asas yang keempat. Kemudian asas yang kelima adalah jujur. Jujur artinya bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini asas yang kelima. Kemudian asas yang keenam adalah adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Demikian asas-asas pemilu ada 6. Yang sering dikenal dengan istilah luber dan jurdil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke grup-grup dan teman-teman lain, semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di Sahabat Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.